Halo teman-teman, selamat datang di DAC Channel. Kali ini saya mau mereview TV Samsung dengan ukuran 32 in dengan tipe terbaru, yaitu dengan tipe T4503 teman-teman. Nah, untuk TV ini tentunya dia sudah Smart TV ya teman-teman, bisa lihat sendiri di sini keterangannya Smart TV, dan dia juga sudah support digital TV juga. Kemudian ada yang namanya Bluetooth juga teman-teman. Nah, untuk resolusinya sendiri ini HD ya, HD ready. Jadi bukan Full HD. Tadi kan sempat ada tulisan Full HD di sini teman-teman. Nah, tapi aslinya ini resolusinya HD. Tadi kalau tulisan Full HD ini itu karena bawaan demonya teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya dan baca judul video ini, Samsung atau TV kokas ini. Nah, nanti kita bahas di pertengahan video teman-teman. Jadi tonton video ini sampai habis biar nggak gagal paham ya teman-teman. Nah, yang pertama itu desainnya teman-teman ya. Ini desain yang sangat bagus ya. Untuk framelessnya dia sendiri tipis teman-teman ya. Hampir keluaran TV sekarang itu framelessnya tipis. Kemudian nih kakinya ini banyak plastik, tapi plastik yang tebal. Kemudian dia ada tombol manualnya juga teman-teman di tengah sini ya. Nah, ini tombol manualnya sama seperti TV yang lain juga. Dia harus cuma satu tombol dan harus kita tekan secara bertahap. Ketika kita sudah sampai ke sesuatu yang ingin kita pilih, nah ini baru ditekan teman-teman. Nah, ini kita kecilkan lagi. Nah, jadi harus ditahan ya teman-teman ketika sudah sampai di menu yang mau teman-teman pilih. Kemudian kita ke spesifikasinya teman-teman. Nah, ini karena sudah Smart TV. Nah, ini di sini sudah terlihat ya aplikasi bawaannya, ada Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, Apple TV, YouTube, Mola, galeri, dan ada internetnya juga teman-teman. Nah, walaupun Smart TV seperti ini, dia juga masih bisa menambah beberapa aplikasi ya teman-teman. Teman-teman tinggal ke apps ini teman-teman. Nah, di sini tekan apps-nya, di sini masih muncul beberapa aplikasi lain yang bisa kita download teman-teman ya. Walaupun yang jumlahnya masih terbatas. Untuk OS-nya sendiri dia pakai OS Tizen ya, memang buatan dari Samsung langsung. Untuk produksi TV mereka dia pakainya OS Tizen. Kalau LG itu WebOS, kalau beberapa tipe lain juga ada yang Android TV dan Google TV. Jadi kalau Samsung ini operasi sistemnya dia pakainya OS Tizen pakainya teman-teman. Nah, ini untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Ini cukup slim menurut saya. Tampak samping pun dia masih kelihatan slim. Seperti biasa ya, ada tempat bracket juga, dan ini ada potnya juga teman-teman ya. Di sini tentunya pot untuk kabel power teman-teman ya. Kemudian untuk pot yang lain ini ada di samping ya, mempermudahkan kita jika TV ini mau kita pasang di tembok. Di sini ada AV ya, AV yang 1.3 teman-teman. Ada antena ya, ini antena digital. Kemudian ada LAN juga, ada optical, kemudian ada 2 HDMI ya. Salah satunya ini HDMI-nya sudah ARC teman-teman. Ada USB juga. Nah, jadi ini untuk potnya sendiri. Nah, untuk tipenya sendiri di sini ada 32 T4503 ya. Nah, untuk daya listriknya 60 watt, untuk AC-nya 100 sampai 240 volt untuk di 50/60 Hz teman-teman. Nah, ini yang saya sebut tadi teman-teman, TV Samsung atau TV Kokasi. Nah, ini diproduksinya itu oleh PT Sekewot Industri. Nah, PT Sekewot Industri itu juga memproduksi besar ya untuk TV LED Koka teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen baca dan takutnya nggak percaya, teman-teman bisa coba cari tahu PT Sekewot teman-teman. Nah, itu jadi teman-teman bisa baca PT Sekewot ini apa. Jadi dia itu mengakuisisi Toshiba pada tahun 2016 ya. Dan untuk produksi TV LED-nya sendiri ini dia adalah TV LED Koka. Dan sekarang Samsung juga mempercayakan ya untuk produksi TV-nya sendiri ini
di PT Skyward Industri. Walaupun nggak semua ukuran ya teman-teman ya. Kalau yang saya lihat dan saya temuin ini baru di ukuran 24 in dan 32 in. Kalau 43 in ke atas masih belum ada, belum saya temui teman-teman. Dan untuk menautkan ke perangkat WiFi-nya, teman-teman tinggal ke pengaturan. Nah, terus ke umum teman-teman. Di sini ada jaringan. Nah, di sini ada jaringan, kemudian ada buka pengaturan jaringan. Nah, di sini nanti bisa teman-teman pilih nirkabel. Nanti ini seperti WiFi, perangkat yang lain juga ya, hotspot ataupun tethering HP nanti munculnya di sini. Nanti ketika teman-teman mau sambungan ke perangkat Bluetooth sama ya, tinggal ke pengaturan, tapi teman-teman pilih yang ke suara. Nah, suara terus keluaran suara speaker. Nah, di sini daftar speaker Bluetooth. Teman-teman tinggal pilih nanti untuk Bluetooth speakernya di rumah namanya apa. Oh ya, untuk layarnya sendiri dia pakai FA panel teman-teman ya. Nah, masih pakai soft panel ya. Nah, sekarang kita mau coba untuk kualitas gambarnya sendiri teman-teman. Nah, walaupun TV ini baru HD, tapi teman-teman masih bisa menyetel kualitas video YouTube itu di Full HD teman-teman. Nah, ini ya, masih di 1080 ya. Nah, ini untuk kualitas gambarnya sendiri teman-teman bisa lihat ya. Ini kualitas gambar yang demo bawaan dari Samsungnya sendiri teman-teman, seperti ini. Dan untuk model remote-nya seperti ini ya. Ini hampir lumrah kita temukan di TV Samsung yang lain juga teman-teman. Nah, tadi di YouTube teman-teman sudah cek kualitas gambar, yang bawaan dari Samsungnya juga sudah. Kita cek ke kualitas suaranya teman-teman. Nah, ini untuk kualitas suaranya seperti ini teman-teman. Sepertinya sih ini baru stereo ya, bukan Dolby. Karena saya juga mencari informasi untuk kualitas suaranya sendiri, ini saya belum dapat informasinya stereo atau Dolby teman-teman. Tapi kalau kita dengar secara langsung seperti ini, kelihatannya sih baru stereo ya, bukan Dolby. Siapa tahu ada teman-teman yang tahu, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini sepertinya stereo teman-teman, bukan Dolby, bukan. Dan untuk harganya sendiri ini di harga 2.600.000-an teman-teman. Nanti untuk link pembelian akan saya tulis di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa cek langsung ya untuk kolom deskripsi dan link pembeliannya. Teman-teman sudah melihat sendiri ya dari kualitas gambar dan suara sendiri. Jadi sekian dulu video pada kali ini teman-teman. Jika ada sesuatu hal yang saya salah katakan, saya bantu koreksi dari teman-teman semua dan tulis di kolom komentar agar saya terus belajar membuat konten seperti ini jauh lebih baik lagi. Terus saya minta bantu support, jangan lupa like, subscribe video ini agar video ini semakin berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.